Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodli wa yasirli amri lahlu uqdatan min lisani yafqahu qoli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita niatkan belajar dengan melihat, mendengarkan, juga mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita dengarkan yaitu apapun kesibukannya, sholat di awal waktu tetap pilihannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunnu fi mihnati ahlihi faida sami al-adhan horoza. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya, dan jika beliau mendengar azan, beliau segera keluar untuk pergi menuju masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 4944. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis yang utama adalah satu, dan perlu kita garis bawahi adalah bahwa Nabi Muhammad SAW di satu sisi juga beliau adalah seorang suami, seorang ayah, senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Ini adalah pelajaran bagi kita para suami, kaum pria, laki-laki. Mari kita sama-sama membantu pekerjaan istrinya. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis, satu, kebiasaan Nabi ketika mendengar azan adalah memenuhi seruan azan tersebut. Itulah sikap yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Apapun kesibukan beliau, ketika azan telah berkumandang, maka beliau bergegas menuju masjid dan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Dua, di antara kebaikan selanjutnya setelah memenuhi panggilan azan adalah menempati shaf awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma pin nadha'i was-shaf awal summa lam yajidu illa ayyas tahimu alaihi la lasatahamu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yaitu keutamaan di dalam seruan azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian itu untuk mendapatkannya. Terjemahan hadis riwayat Bukhari nomor 580. 3. Allah dan para malaikat bersolawat kepada jamaah shaf pertama. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatuhu yusholuna ala shaf maqdim wal mudan yugafiru lahu madi sotuhu wa yasudaqoh man sama'a minal ratibi wa ya bisa walahu masalal ajro min sholat ma'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang di shaf awal, dan muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang radius suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya.
baik benda basah maupun benda kering. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang sholat bersamanya. Terjemahan hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 4. Saf awal ialah saf yang berada pertama di belakang imam, apakah itu di masjid besar ataupun di masjid kecil. Sehingga kita mengetahui bersama bahwa rahasia sholat di saf pertama adalah Allah bersama para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sholat di awal waktu di saf pertama. Yang kedua, bagi para muazin, diampuni dosa-dosanya sepanjang jangkauan suaranya. Apalagi saat ini bahwa suara muazin ini terdengar jauh karena menggunakan pengeras suara. Dan disaksikan oleh benda-benda di sekelilingnya, baik itu yang bersifat basah maupun yang kering. Sehingga marilah kita kaum laki-laki berlomba-lomba untuk menjadi muazin, juga melaksanakan sholat di saf pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatannya. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiku ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uidat lilladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasa'u wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Terjemahan Quran Surat Al-Hadid ayat ke-21. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf apabila terjadi kekeliruan di dalam membaca ayat Al-Quran maupun hadis yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun ilmu makhrajul huruf.